Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, sekarang aku sudah bersama Ustadz Syam. Dan sekarang kita masuk ke segmen Titip Doa. Aminin ya, Masya Allah. Ini segmen yang ditunggu tuh. Gini. Gimana coba satu-satuannya? Aminin ya. Oh, gitu. kita aminin ya. Aminin ya. Kalau bapak-bapak emang susah. Nggak bisa kompak. Baik jamaah, Masya Allah, ini segmen yang ditunggu-tunggu karena banyak sekali ini jamaah yang sudah mengirimkan komentarnya, ingin didoakan sama guru-guru kita. Yuk kita langsung aja bacakan nih komentar yang pertama, ada dari Instagram @Melia Jifran. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya ya untuk kesembuhan suami saya. Semoga lekas kembali sehat, kembali setiap mau maghrib suami saya kesurupan. Astagfirullahaladzim. Lalu? Tapi kalau lewat dari maghrib hilang. Sampai saya takut nggak mau tidur bareng sama suami saya lagi. Waduh, takut pas malam tiba-tiba kesurupan, terus aku dicekik lagi. Subhanallah. Ustaz Syam, ini gimana nih? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bacakan doa pelindung. Doa pelindung. Termasuk di antara doa pelindung itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua bacakan ayatul kursi, kemudian bacakan qul huwallahu ahad, qul falaq dan qul rabbin nas. Lalu ini dibacakan memang kalau sore hari itu maghrib biasanya memang sihir ataupun apa itu memang waktunya. Makanya anak kecil disuruh masuk ke dalam rumah, kemudian seluruh jendela ditutup, pintu ditutup, jemuran dimasukkan sebelum maghrib, subhanallah, karena ini bisa menimbulkan sesuatu yang gaib tadi. Namun selain daripada amalan-amalan tersebut, yang kedua jangan tidur maghrib. Karena takut dicek kita. Kalau udah tahu maghrib biasanya kesurupannya, maka jangan tidur waktu maghrib. Kalau yang ketiga, kalau sakitnya sakit yang aneh-aneh seperti ini, masih bisa jalan, masih kuat. Kalau maghrib, kalau nggak mau kesurupan, ajak ke masjid. Ajak ke masjid. Insya Allah pasti setannya, jinnya ragu-ragu itu karena di masjid banyak orang soleh. Betul. Di masjid banyak orang yang bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga membuat jinnya juga ragu gitu loh. Insya Allah. Mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ya Ustaz Syam ke komentar yang kedua ini dari Instagram @dikfahjid12. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya nih, semoga bulan ini yang mendapatkan arisan RT saya, soalnya saya lagi butuh banget. Oh, ini pengen dapat arisan. Minta doanya nih, baik. Jadi, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dikfahjid 12. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Kalau dikatakan doanya, Allahumma inni as'aluka minal khairi ajilihi wa ajilih. Ya Allah, saya minta kebaikan yang ada, baik itu kebaikan yang disegerakan ataupun kebaikan yang ditunda. Kebaikan yang engkau ketahui, yang aku ketahui, ataupun kebaikan yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika min syarrihi ma ajilihi wa ajili. Dan aku memohon perlindungan darimu daripada keburukannya sesuatu ini, takdir ini, baik yang disegerakan ataupun yang ditunda. Apa yang aku ketahui ataupun apa yang tidak aku ketahui. Dan mobil khusus di segmen minta doa ini, kita doain supaya segera dapat daripada yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan garis bawahi, rezeki itu bukan hanya dari arisan. Betul sekali. Bukan hanya dari arisan. Jadi kita jangan berharap pada satu titik saja. Karena pintu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Jadi mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan mana saja, dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah sehingga min haitsu la yahtasib, sehingga rezekinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wallahu taala alam. Alamin. Nah, Masya Allah, tabarakallah buat semuanya. Nih, seru banget kan? Segmen baca doa. Ini luar biasa nih. Jadi kalau ada jamaah yang mau didoakan, bisa langsung nih di komen di sosial media Islam itu indah. Insya Allah kita akan bacakan dan akan didoakan. Amin, amin. Masya Allah. Aminin ya, gitu ya. Baik, gimana? Amin.
Gini, aminin ya. Oh, Ya Allah, kalau ya orang Allah. berikan semangat lah. Aminin ya. Gitu. Nah, gitu kan. Udah, Pak. Kalau kita gimana tadi kan? Aminin ya. Aminin ya. Aminin ya. Gitu. Oh. Namanya juga bapak-bapak kurang bagus dalam koordinasi gerakan. Baik jamaah. Alhamdulillah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, kita pengen kasih tahu nih hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ketika suamiku jatuh sakit. Masya Allah. Nah, ini yang Gimana, paling Ustaz? penting. Kemungkinan banyak istri yang masih nggak tahu sebenarnya ada sih adab-adabnya ketika mengurus orang sakit. Betul. Salah satu adabnya kan Anda usah dibahas deh. Nah, Nanti itu dia. dibahas. Makanya tadi kan aku mau ke Ustazah Lulung dulu ya. Iya, pokoknya. iya. Tadi kan aku bawa buah Kira tuh. tadi mau piknik, mana buahnya, mana Nih, buahnya, ada mana buah. sini. Izin ya sebentar aku praktek ambilin. dong. Supaya jamaah di rumah Oh juga my bisa God, merasakan. oh my God. Oh, begini caranya kalau orang Oke. sakit. Apa sih diapain. hubungannya adab ketika kita merawat suami dengan benda-benda yang aku bawa tadi nih? Astagfirullahaladzim, ada buah, ada bantal, ada juga apa itu anduk. Gimana nih Ustazah Lulung mohon jawabannya? Baiklah, mau Silakan. tahu aja apa mau tahu Mau banget? tahu banget dong. Kepompong, kepo dan rempong ya. Mohon izin Ustadz Syam dan Ustadz Nurlana. Ini ada apa ini semuanya? Fokus sama bantalnya. Tuh, ada bantalnya, ada buah-buahan. Kayak kenal itu Ya fotonya. Allah. Gimana Ustaz, perlu dibantu nggak? Baik, jamaah, alhamdulillah. Gimana sih adab-adab kita sebagai istri terutama ketika mungkin pasangan kita sakit atau suami kita sakit. Nah, banyak sekali adab yang kadang disepelekan. Tuh, dua, tiga. Disepelekan. Sebenarnya bukan sepele, mungkin nggak ingat atau lupa. Yang pertama, yang namanya kalau kita suami sedang sakit, jangan lupa menemani suami. Ketika sakit pun jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kalau memang dia sakitnya tidak, yang namanya dilarang oleh dokter untuk mandiin. Kenapa? Kan kalau misalnya dia sakit ada yang jenguk, tiba-tiba maaf ruangan jadi nggak enak baunya, nggak enak kan? Karena Nabi sendiri sangat mencintai atibu wangi-wangian. Mencintai asolah dan mencintai juga wanita. Artinya apa? Sangat menjaga perasaan wanita. Jadi pemirsa, yang pertama, gimana nih suami? Yang pertama nih ya, kita temenin dia mandi. Jangan, mandi sana, mandi, jangan. Tapi kita temenin. Kalau emang dia masih bisa jalan, kita bimbing ke kamar mandi. Kita mandiin, ya kan? Mungkin dengan air hangat, ya kan? Nah udah selesai, kita andukin badannya, kan? Semuanya pelan-pelan, jangan sakit ya. Jangan, pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Karena kenapa? Rasulullah SAW telah bersabda, semoga Allah merahmati suami yang dibandingkan istrinya dan ditutupi segala aurat atau aib-aibnya. Jadi jangan namanya kita umbar, tahu nggak? Suami tuh sakit tuh ya. Ya Allah, namanya di sini gatal, di sini jangan yang diceritain. Tapi akan dirahmati oleh Allah seorang suami yang dibandingkan istrinya dan istri yang menutupi aib segala suaminya. Jadi diandukin, jangan ngomel-ngomel, jangan begitu ya. Mudah-mudahan istri-istri yang pada ngerawat suami sedang sakit diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita kasih makan biasanya buah-buahan. Biasanya kalau orang sakit itu nggak jauh yang namanya dari buah. Kita bukain, jangan makan jangan ya, tapi bukain dulu, Mas. Mau makannya yang lembut, apa yang gimana? Ya Allah, lembut ya, banget ambilin. Kalau bisa pakai sendok, karena yang namanya orang sakit itu kayak bayi. Kolokan, a man is a baby, you know? A man is a baby, do you understand? Nah itu, ambil sendok, disuapin. Bismillah. Jangan lupa walaupun sakit kita tetap bacain doa. Allahumma. Kita yang bacain kalau nggak bisa ya suaminya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, suapin. Udah selesai, jangan lupa dilap. Oh iya, Gitu, ya. kalau ada Ngelap, sini-sini. Saya mau ngelap nggak enak, bukan mahram. Lap, ya kan, sendiri. Suaminya. Makan gitu ya, bukan mahram saya ya kan. Kalau ada ya buah yang perlu dikupas, kita kupasin. Bismillah ya kan, karena apa? Ini adalah suatu kesehatan. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kita kalau banyak makan buah insya Allah sehat. Masya Allah. Dan yang ketiga, kalau dia misalnya makan, jangan sambil tiduran. Agak dinaikin, Ini terus bantalnya, dijagain di sininya punggungnya kan. Nah, jadi nggak usah terlalu tidur, tapi giniin. Karena apa? Karena kita ini merawat suami pahalanya besar. Jangan sampai lari dari suami. Ini kadang-kadang nauzubillah min dzalik, ada seseorang memang ya, yang kadang-kadang ketika suaminya sakit, udah malas ngurusin. Karena dia niatnya emang nggak mau ngerawat. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, 2 golongan yang sholatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu seorang budak yang lari dari tuannya. Dan juga seorang
istri yang melarikan diri dari suaminya, dari rumah suaminya, padahal dia itu istilah bahasanya masih sebagai seorang istri. Jadi dia lari dari suaminya dan tidak kembali lagi. Nah, ini tidak bermanfaat sholatnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu Kak Mikdad, Pak Ustadz ya. Aduh, pemirsa. Udah biar Ustazah. Beginilah sebagai ibu-ibu ya kan, harus siap dengan buahnya, siap dengan semuanya. Jangan lupa suami adalah pasangan kita, ibadah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan yang beribadah lillahi ta'ala. Jadi intinya jangan jijik ya. Gak boleh Jangan jijik. Lah kan Kenapa itu kan tuh, Pak? tidur kita, Iya. separuh napas kita, belahan jiwa kita. Masa jijik? Bersihin makanya pakai anduk. Coba tolong dibersihin. Kalau perlu cebokin. Oh iya benar-benar Iya juga. dong. Kalau ke kamar mandi istilah bahasanya dibersihin toharohnya. Masya Allah. Amin amin Aduh, robbal alamin. Masya Semoga Allah. kita bisa seperti itu Pak Ustadz ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berarti ini berkaitan juga para suami nih kalau misalnya waktu sehat gitu ya, harus disayang istrinya, dikasih hadiah sering-sering, Iya. dibikin senang. Iya. Jadi kalau sakit kita juga senang. Senang maksudnya dia waktu dia sehat dia baik. Bisa diulang kata-katanya. Waktu dia sakit, kita bukan senang. Senang karena merawatnya karena dia baik waktu lagi sehat. Itu dia. Sehat. Hati-hati ya. Baik, Masya Allah. Kita boleh duduk lagi nggak Ustaz? Silakan guru-guru. Masya Allah. Saya kok apa gitu? Kayak ada yang salah gitu ya kalimatnya. Nah, Ustadz Maulana nih, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini penting banget nih. Ternyata di dalam Islam, tanggung jawab untuk seseorang yang merawat suaminya itu banyak juga. Bukan hanya kalau misalnya tidak bisa mencari nafkah nih suaminya. Menggantikan itu tentu gitu ya. Tapi ada juga tanggung jawab lainnya. Nah ini apa aja sih kita pengen tahu nih, mohon jawabannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat ibu-ibu yang lagi nonton Islami Tinda sambil mendampingi suami, Masya Allah tabarakallah. Kemarin aku pulang dari Tanah Suci tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung membesuk orang sakit. Masya Allah, pahalanya berlipat ganda ya. Jadi turun dari bandara, langsung saya menuju ke rumah sakit. Ternyata beliau sudah keluar dari rumah sakit. Saya langsung ke rumahnya untuk duduk di sampingnya, ngobrol sedikit-sedikit dengannya. Kemudian ini satu bentuk lega rasanya. Lalu mohon maaf, langsung saya lihat bagaimana sosok istri mendampingi suaminya ketika sakit. Ini bagus. Yang pertama yang harus dilakukan sosok istri adalah menjaga kemuliaan, harga diri. Nah, jadi tetap jangan, mohon maaf, justru memperlihatkan kehinaan, tapi memperlihatkan kemuliaan, ketegaran, lantas memperlihatkan keteladanan kepada keluarga sekitarnya. Ini yang harus dilakukan seorang istri, sebagaimana Siti Rahma. Siti Rahma ketika Nabi Ayub alaihissalam sakit, Siti Rahma alhamdulillah mendampingi suami, kemudian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan suaminya yang sementara ini dalam keadaan sakit. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa, ada yang kedua, yakni menjaga apa yang menjadi tanggungan suami. Contoh, anak-anak yang lagi sekolah, tetap bagaimana caranya perekonomian rumah tangga itu masih tetap kuat. Karena kenapa? Stabil. Makanya sosok wanita itu saya mohon maaf, kenapa saya senantiasa berkata uang itu dipegang istri. Banyak nanya saya, kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz? Kalau suami kan bisa mencari nafkah. Istri itu kasihan, tidak sama dengan sosok laki-laki. Kadang-kadang istri, makanya uang itu ditabung oleh istri. Makanya ibu-ibu tolong dibagi 3 keuangan. Yang pertama, sepertiga yang pertama adalah keuangan untuk biaya bulanan. Setiap tanggal 1 ada pengeluaran dan sebagainya yang dikeluarkan setiap bulan. Yang kedua adalah pengeluaran yang bersifat harian yang dibagi 30 hari. Kemudian yang ketiga adalah biaya tak terduga. Dari sinilah biaya tak terduga. Sosok istri itu pintar mengatur keuangan. Pintar mengatur keuangan. Menyisihkan semua keuangannya. Kenapa? Supaya apa? Supaya bisa menjaga. Makanya ada 5 yang tidak boleh tidak ada pada manusia. Oh, apa tuh? Yang pertama zikir, supaya dekat dengan Allah. Yang kedua adalah berudu, supaya senantiasa terjaga kesuciannya dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh tidak ada pada manusia, yakni daleman. Ya, karena kan mohon maaf kita tanpa sadar, gerakan kita misalkan ada sobek dan sebagainya, gitu, Pak Ustadz, ya tersingkap. Yang keempat adalah mohon maaf adalah besi-besi. Kenapa kata-kata besi yang digunakan? Karena mohon izin tanpa menggurui, ada anting, ada gelang dan sebagainya.
Kalau ada apa-apa bisa digunakan. Kemudian benda tajam supaya untuk bisa alat di rumah. Jadi ada 5 ini. Tapi tunggu dulu. Sosok wanita Allah berikan sifat kasih sayang padanya. Sekali lagi, sosok wanita diberikan oleh Allah sifat kasih sayang, sementara laki-laki sifat tanggung jawab. Dan yang paling penting, selain yang pertama tadi apa itu? Zikir. Bukan. Bukan. Ayo. Apa? Satu kata, 2 kata, 3 kata. Yang pertama bagaimana sosok wanita itu adalah menjaga kemuliaannya. Menjaga. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tapi yang ketiga ini Apa nih? kewajibannya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Sosok istri mengingatkan suami untuk sholat dalam kondisi sakit. Jadi perlu diperhatikan, jangan cuek. Iya. Jangan cuek. Sholat Masya juga ya, Allah. jangan lupa. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah, penjelasannya mendetail sekali. Jadi Dan ini bukan bahagia ketika suami sakit. Apalagi sakit memperlihatkan semangat ketika Nggak suami bahagia Semangat Ustaz. maksudnya. Nggak bahagia. Membahagiakan Senang. yang kalau senang merawatnya, jadi ambigu Jadi ya. Ambigu. senang merawat suami Oh, iya, sakit. sakit. Karena waktu dia sehat dia baik. Maksudnya tuh nggak cemberut-cemberut Iya, gitu nggak ya, nggak jutek-jutek. bete-bete. Nih makan nih buahnya dilempar gitu, nih makan buburnya gitu, nggak kayak gitu. Baik, Masya Allah. Atau alhamdulillah. kalimat yang paling enak Apa adalah nih, apa nih? ikhlas ketika merawat suami sakit. Nah, itu Masya dia tuh. Allah. Baik. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah. Ini kita tadi udah ngecek sosial media Islami Tinda. Udah Wah, penuh banget nih, banyak banyak sekali banget. pertanyaan Iya, yang iya. pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah. Sekarang langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya ceritanya? Ya gimana ya? Ya, gimana? Jadi gini, jadi suami aku tuh lagi sakit keras. Tapi masa mertua aku nggak ngizinin untuk ngurus suami yang lagi sakit. Wah. Dan malah nyuruh aku pisah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Katanya percuma, mendingan aku disuruh cari suami yang baru mumpung masih terbilang muda. Waduh. Padahal kita berdua itu masih saling cinta. Mertua aku ngomong seperti itu karena dia merasa aku yang bikin suami sakit. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tapi jujur saya nggak mau pisah dan masih cinta banget sama suami. Sedangkan mertua menyuruh aku cerai. Aku harus gimana Ustadz? Jujur aku bingung banget. Aduh pasti bingung banget sih. Kita aja bingung. Ustadz Syah mungkin boleh jawab melalui tausiah. Saya bingung nggak ya? Baik. Jangan bingung kepala Ustadz. Unda Lulu, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran Amin, dalam amin, keadaan ya apapun Allah. itu. Amin, ya Allah. Karena yang pertama yang mesti ditanamkan dan mesti dipahami bahwa perceraian, pernikahan, kemudian talak, kemudian rujuk, itu semuanya di tangan suami, bukan di tangan mertua. Itu yang pertama ya. Semuanya di tangan suami. Jadi selama suami tidak mengucapkan talak, meskipun setiap hari diracuni oleh orang tuanya, meskipun setiap hari dibisikin sama orang tuanya, cerain aja istrimu itu, ganti aja istrimu, ganti aja, itu tidak akan pernah bisa berlaku sampai sang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya. Maka yang pertama, ibu tetaplah fokus untuk merawat suami yang sedang sakit selama ibu menjadi istrinya. Selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala daripada merawatnya. Yang kedua, ndak tahan saya Ustaz, saya lebih tahan merawat suami yang sakit daripada merawat ibu mertua mulutnya yang jahat. Subhanallah, lebih kuat untuk menahan rasa sakitnya merawat suami yang sakit dibandingkan rasa sakitnya mulut mertuanya yang sehat. Subhanallah. Jadi pada saat itu juga ibu mendapatkan dua ujian sekaligus, ujian suami sakit dan ujian mertua sakit. Satu sakit fisik, satu sakit mental, sakit jiwa. Subhanallah. Kenapa? Karena dia menyakiti perasaan daripada menantunya. Maka pada saat itu juga pahalanya double, berlipat ganda. Yang ketiga, kalau dikatakan bahwa ibu menjadi pemicu sakitnya, tunjukkan pada mertuanya bahwa tidak sebenarnya seperti itu. Mungkin selama ini ibu perhatiannya lebih fokus kepada suami, lupa perhatian kepada mertuanya. Ayo coba. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
Bukankah suatu kebaikan itu akan terbalas dengan kebaikan juga? Maka berikan kebaikan kepada ibu mertua. Jangan lupa untuk berikan kebaikan kepadanya supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya juga memberikan kebaikan kepada ibu yang bertanya. Subhanallah. Walaupun mungkin tidak membutuhkan waktu yang singkat, ini membutuhkan waktu jangka panjang. Subhanallah. Maka kebaikan-kebaikan terus disuntikkan dengan kebaikan, terus dirayu dengan kebaikan. Insya Allah dengan jalan itu Allah bisa menggerakkan walaupun hanya sedikit hati daripada mertuanya untuk bisa lebih menerima daripada menantunya. Tidak ada satupun manusia penyebab sakit, tidak ada. Setiap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu karena memang Allah sudah takdirkan musibah tersebut kepada kita. Maka ketika ada musibah tersebut jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan salahin dokter, jangan salahin orang tuanya, jangan salahin perawatnya. Walaupun ada human errornya di situ, ada human beingnya, tapi tetap saja takdir itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aduh, mudah-mudahan diberikan kesabaran Amin. ya. Iya, Ya, mudah-mudahan suaminya juga diberikan kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita akan membacakan nih satu pertanyaan lagi yang sudah masuk ke sosial media Islam Intiindah dari @sritutipratiwi04. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah lama sakit nih. Sakitnya kena guna-guna dari pelakor. Astagfirullah. Cara sadarinnya gimana ya? Ustaz Maulana gimana nih? Aku nggak Jangan percaya. Jangan percaya. Ketika kita mengaku bahwa itu dari kiriman atau dari setan, daripada mereka merasa bangga. Jadi lupakan saja. Bahkan kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada sesuatu, kembalikan kepada Allah, bukan merasa gara-gara ini sehingga dia merasa bangga. Masya Allah. Kalau perlu perlihatkan kesehatan, ternyata yang saya kirim tidak jadi. Wah, itu dia. Jadi jangan dipercayai Kuat, harus ya. kuat. Aduh, Kalau Masya yang Allah. buat betul, tetap jangan percaya. Tetap jangan percaya. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Insya Allah kita akan membacakan lagi pertanyaan dari jamaah. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.